Halo guys, siapa sih yang nggak tahu dengan yang namanya angklung? Sebagai alat musik tradisional yang berasal dari bumi Pasundan ini, angklung merupakan salah satu budaya asli Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sejak tahun 2010. Angklung sebagai alat musik non-bendawi yang dimainkan dengan cara digoyangkan, sehingga menghasilkan bunyi yang berasal dari benturan bambu yang sesuai dengan nada yang dimainkan. Tapi kalian sudah tahu belum mengenai sejarah dari angklung yang sering kalian lihat tersebut? Bagaimana sih asal-usul dan juga perkembangan angklung hingga dapat bertahan di era modern seperti saat ini? Berikut ini adalah sejarah singkat mengenai angklung sebagai alat musik tradisional khas Jawa Barat. Bagi kalian yang sedang mencari informasi mengenai sejarah Kerajaan Sunda Galuh, dapat dilihat pada deskripsi video. Sejarah awal alat musik tradisional angklung. Angklung berasal dari bahasa Sunda yaitu angkleng-angklengan. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, merupakan pecahan nada yang tidak teratur. Merupakan alat musik yang dibuat dari bahan dasar bambu dan dimainkan dengan cara digoyangkan untuk menghasilkan suara atau nada yang diinginkan. Menurut para ahli, angklung merupakan bagian dari relik pra-Hinduisme yang ada sejak kerajaan Sunda yang pernah berkuasa di Jawa Barat sejak abad ke-12 hingga abad ke-16 dan diperkirakan sejak saat itulah awal mula angklung tercipta. Sedangkan menurut I Ketut Yasa, angklung digunakan oleh masyarakat Sunda saat itu untuk menyenangkan Dewi Sri Pohaci yang dipercaya sebagai dewi kesuburan bagi masyarakat Sunda pada zaman tersebut. Sehingga dengan memainkan alat musik angklung, membuat Dewi Sri Pohaci senang dan akan memberikan kesuburan bagi tanaman apapun yang rakyat Sunda tanam pada saat itu. Tidak hanya di situ saja, masyarakat Sunda menggunakan angklung sebagai pembangkit semangat dalam melakukan peperangan dan juga tidak kenal takut, salah satunya ketika peristiwa Perang Bubat. Angklung digunakan sebagai alat musik pengiring perang dari kerajaan Pajajaran. Sehingga pada zaman kolonial Belanda, alat musik angklung sempat dilarang penggunaannya yang mengakibatkan eksistensi angklung saat itu sempat memudar. Namun angklung berangsur-angsur kembali dikenal oleh masyarakat berkat seorang yang bernama Daeng Sutikna yang merupakan seorang guru yang berasal dari salah satu keluarga bangsawan di Jawa Barat ketika zaman kolonial. Setelah Indonesia merdeka, ia berusaha memperkenalkan kembali alat musik tradisional Sunda seperti di sekolah-sekolah SD Soka, SD Santo Yusuf, SD Pariangan, hingga ke gereja-gereja seperti di gereja RS Boremus dan lain-lain. Dengan kerja keras tersebut, Daeng Sutikna kemudian mendapatkan berbagai macam penghargaan sehingga ia lebih dikenal sebagai Bapak Angklung Indonesia timbang seorang guru. Dengan usaha beliau, angklung kembali dikenal luas di Indonesia dan menjadi salah satu alat musik pengiring di berbagai macam kegiatan dan juga pertunjukan hingga puncaknya ketika UNESCO mengakui angklung sebagai warisan budaya asli Indonesia non-bendawi pada tahun 2010 dan pada 16 November ditetapkan sebagai Hari Angklung Sedunia. Berikut ini jenis-jenis angklung yang umumnya digunakan dalam pertunjukan. Lalu bagaimana perkembangan alat musik tradisional angklung di era modern seperti saat ini? Pada era modern seperti saat ini, angklung masih bertahan, bahkan angklung semakin dikenal luas di dunia. Nasib angklung sebagai alat musik tradisional tidak begitu terpuruk seperti alat musik tradisional lainnya yang semakin ditinggalkan oleh generasi muda karena ketidakpahaman mereka terhadap peninggalan budaya dari daerahnya sendiri. Hal ini juga berkat Daeng Sutikna yang bekerja keras memperkenalkan angklung dari alat musik kelas bawah pada masa kolonial Belanda hingga menjadi alat musik yang universal seperti saat ini. Pada era milenial seperti saat ini, angklung sudah mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, sehingga kreasi-kreasi khas angklung yang nyaring didengar masih terasa hingga saat ini. Bahkan saat ini sudah ada alat musik modern yang terinspirasi dari angklung, sehingga bentuk dan juga jenis angklung semakin beragam di era modern seperti saat ini. Semoga alat musik tradisional seperti angklung dan juga alat musik lainnya bisa terus bertahan dan dikenal oleh generasi muda, sehingga tidak ada lagi yang mencoba mengklaim budaya asli dari leluhur kita akibat kurangnya kepedulian dari generasi penerus.
Demikian mengenai sejarah dan juga perkembangan angklung di era modern. Semoga bermanfaat. Bantu share video ini ya, agar kita bisa mengetahui sejarah dari peninggalan leluhur serta melestarikan peninggalan-peninggalan tersebut. Mulai dari saat ini, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi?